Leaders! Back with me, Ray. Kita akan review drakor yang lagi ongoing, yang hype banget semangatnya, yaitu Startup. Tetap di channel ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Startup atau Sunbok ongoing di TVN. Pemain utamanya adalah Bae Suzy sebagai Sodalmi, Nam Jo Hyuk sebagai Nam Do-san, Kim Seon Ho sebagai Han Ji Pyong, dan Kang Hana sebagai Won In Jae. Kenapa startup ini hype banget di kalangan anak muda? Karena startup ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak muda mendirikan startup teknologi. Pas banget sama kondisi anak-anak muda sekarang. Kita cek dulu 4 karakter utamanya. Yang pertama, Sodalmi, seorang wanita muda yang cantik, energinya banyak, dan hatinya lembut. Dia punya cita-cita pengen jadi CEO. Nah, ketika kerja keras dan prestasi kerjanya nggak dihargai sama kantornya, dia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dalmi bertekad untuk memulai bisnisnya sendiri melalui Sunbok. Next, Nam Do-san. Dia adalah programmer muda berbakat yang cakep sih, cuman di awal nanti dia masih cupu. Namanya juga anak jenius. Dia adalah jenius matematika. Dia mendirikan perusahaan Samsung Tech bersama kedua temannya dengan keunggulan teknologinya dalam mengenali objek. Bisnis mereka masih belum steady, walaupun sudah menangkan kompetisi global. Do-san bersama kedua rekannya pun melanjutkan langkah menuju global dengan mencari investor melalui Sunbok. Terus Han Ji Pyong, dia adalah seorang eksekutif muda yang sukses. Sewaktu kecil dia yang yatim piatu tinggal bersama nenek Sodalmi. Karena kemampuan analisisnya yang luar biasa hebat, Han Ji Pyong berhasil menjadi manajer investasi senior di SH Venture Capital. Ini adalah perusahaan yang mendanai banyak bisnis startup dan menjadikan mereka unicorn. Selain itu, dia juga menjadi mentor dan juri kompetisi di Sunbok. Terakhir, Won In Jae, dia adalah CEO di Nature Morning. Dia dibesarkan oleh ayah tirinya yang seorang pengusaha hebat. Karena In Jae adalah anak tiri, maka setelah bisnis ini sukses, kemudian di take over oleh ayah tiri dan kakak tirinya. Hal ini membuat In Jae terluka harga dirinya. Kemudian dia bertekad menunjukkan kemampuannya dalam membangun bisnis sendiri tanpa campur tangan ayahnya yang hebat itu. Dia pun masuk ke dalam putaran pekan retas di Sunbok. Nah, mulai ketarik benang merahnya kan? Jadi keempat anak muda ini ketemu di Sunbok. Sunbok ini wadah yang menaungi orang-orang yang baru memulai bisnisnya. Itulah kenapa startup juga dikenal dengan judul yang lain, yaitu Sunbok. Di awal cerita 15 tahun lalu, kakak beradik So In Jae dan Sodalmi ini harus berpisah karena perceraian kedua orang tuanya. Mereka harus membuat keputusan siapa ikut siapa. Sodalmi memilih untuk ikut ayahnya, which is kemudian ayahnya ini meninggal, dan Dalmi ikut neneknya. So In Jae memilih ikut ibunya, dan kemudian ibunya menikah dengan seorang pengusaha kaya dan mereka pindah ke Amerika. So In Jae kemudian mengubah namanya sesuai dengan ayah barunya menjadi Won In Jae. So In Jae dan Sodalmi kemudian menjadi kakak beradik yang bermusuhan. Dalam kehilangan itu, nenek Dalmi merasa pengen ngasih teman surat-suratan buat Dalmi. 15 tahun lalu, kalau di zamanku segitu namanya teman korespondensi. Ini dari surat-suratan pakai notepad dan handwriting. Dan karena masih tinggal di tempat nenek Dalmi, Han Ji Pyong lah yang dimintain tolong oleh si nenek untuk menjadi teman surat-suratan bagi Dalmi. And it works. Dalmi pun merasa bahagia dan punya mimpi berkat surat-suratan itu. 15 tahun kemudian, Won In Jae, Han Ji Pyong, dan Sodalmi ketemu di sebuah acara kuliah relay di Sunbok. In Jae kemudian mengundang Dalmi untuk datang ke acara pesta relasi bisnisnya dengan nyuruh ngajak Nam Do-san. Gimana dong? Do-san kan fiktif belaka. Merasa bertanggung jawab atas penciptaan Nam Do-san di kala surat-suratan di masa lalu itu, Pak Han pun berusaha untuk
mencari dan menemukan 6 dosan yang asli. Kemudian dia membujuknya agar mau untuk menemani Dalmi ke acara pesta relasi tersebut. Di sini aku udah jatuh cinta sama Pak Han. Ya ampun, dia keren banget, sumpah. Penciptaan 6 dosan menjadi young entrepreneur yang sukses ini pun seru banget. Dengan Pak Han yang selalu muncul makeoverin dosan untuk jadi keren, minjemin baju, jam tangan, apartemen untuk dijadiin kantor oleh dosan, bahkan sampai ke mobil mewahnya. Hingga di satu titik, sandiwara ini pun ketahuan ketika Sodalmi, 6 dosan, dan Won In-jae ketemu di acara Pekan Retas di Sunborg. Menurut aku drama ini bagus. Kita akan bisa nangis-nangis haru, ketawa-ketawa konyol, sekaligus kita akan gemes-gemesan dan tegang ketika mereka sudah mulai masuk di Sunborg. Kita lihat gimana jatuh bangunnya mereka dalam membangun bisnis mereka sendiri. Gimana mereka menghadapi konflik internal, menyiapkan segala sesuatunya, nyari investor, hingga mereka ditipu oleh pengusaha lokal maupun global. Cerita ini pun dibumbui dengan kisah kasih sayang keluarga dan cinta segitiga antara Dalmi, 6 dosan yang dulu, Pak Han Ji Pyong, dan 6 dosan yang sekarang, 6 dosan yang sebenarnya. Cerita dipercepat 3 tahun berlalu dan semuanya udah sukses. Dalmi berhasil menjadi CEO di perusahaan In-jae yang berkembang dengan pesat. Pak Han jadi direktur. Dosan dan teman-temannya menjadi andalan di Tusto, Amerika, dan kemudian kembali ke Korea. Gimana setelah mereka berkumpul kembali? Apakah Dalmi akan pilih Pak Han atau pilih Dosan? Terus In-jae, apakah dia bisa menang dari persaingan gak sehat dengan perusahaan kakak tirinya? Dah, kita nonton aja. Ini rekomen buat kamu, terutama kalau kamu juga punya keinginan untuk memiliki perusahaan sendiri, membangun bisnis sendiri. Di sini kamu akan punya banyak referensi gimana memulai bisnis baru itu, nyiapin, nyari investor. Juga ada istilah-istilah dalam startup yang bisa menambah wawasan kamu. Katanya sih kalau di Korea tuh emang ada wadah yang kayak Sunborg gini. Yang belum subscribe, bantu kami yang masih startup ini untuk berkembang dengan subscribe, comment, like, and share. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton review ini sampai selesai. Kita ketemu di next review. Bye-bye.